Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners dan pemirsa Warta Kota, sore ini kita berada di gedung yang tinggi di lantai 39 Menara BCA di Jalan Tamrin. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang sesuatu yang sangat digandrungi anak muda, millennials, MotoGP. Teman-teman, tanggal 18 sampai 20 Maret yang akan datang, MotoGP diselenggarakan di mana? Ayo. Di Mandalika, NTB, Indonesia loh, pertama kali. Ya, MotoGP akan diselenggarakan di Mandalika. Untuk itu kita bincang-bincang sore ini dengan dua tamu terhormat kami, yakni Bapak Abdul Mansur, lengkapnya Abdul Bar Mansur, sebagai Presiden Direktur atau Direktur Utama PT Badan Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero BUMN atau Indonesia Tourism Development Corporation. Pak Abdul, selamat sore. Sore, Mas Domu. Ya. Kemudian ada Bang Priyandi Satria, beliau ini sahabat saya, kenal lama sejak di Medan 2018 ya, Bang Andi. Waktu terkait Pilkada 2018. Jadi udah, dan tadi pagi bertemu, saya tanya kapan ada waktu wawancara, nah diberikan waktu hari ini, hanya selisih 3-4 jam. Beliau adalah Direktur Utama PT Mandalika Grand Prix Association, penyelenggara MotoGP. Teman-teman, kita akan bincang. Saya mulai dari Pak Abdul. Pak Abdul, apa sih PT ITDC ini dan apa kaitannya dengan MotoGP? Ya, ITDC nama aslinya adalah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero BUMN yang nama bagiannya itu Indonesia Tourism Development Corporation. Kenapa? Karena kita banyak dealing dengan wisatawan asing, ya. Jadi kita lebih dikenal sebagai ITDC. Nah, kenapa kita terkait dengan MotoGP? Karena ITDC ini adalah pengelola dan pemilik lahan yang namanya Mandalika. Mandalika ada di selatan Lombok, ya. Kami ada hampir 1.200 hektar di sana, dan di sana sangat indah sekali. Ada 5 pantai, kemudian air laut biru dan pegunungan juga hijau. Nah, di sini peran kami adalah bahwa kami sebagai pemilik dan yang membangun sirkuit, Mas Domo. Tapi sebelum masuk ke sirkuit, motivasi awal kami bukan menjadi pengusaha balap sebenarnya. Jadi motivasi kami adalah untuk mengembangkan pariwisata. Karena sebelumnya kami sudah membangun dan mengelola kawasan namanya Nusa Dua. Kalau teman-teman pernah ke Bali, di selatan Bali, dekat-dekat Jimbaran itu ada satu kawasan 350 hektar yang tertata bagus. Di situ ada 20 hotel dengan 5.500 kamar, ada lapangan golf, ada museum, ada retail, dan ada rumah sakit. Jadi pengalaman kami pertama di sana. Nah, ini sekarang kami sedang membangun Mandalika. Nah, waktu kami mencari apa sih yang membuat Mandalika ini bisa menjadi suatu yang happening, ya, suatu yang akan didatangi wisatawan, dan sebagai konsekuensinya nanti investor akan datang membangun hotel-hotel seperti di Nusa Dua. Karena Mandalika ini luasnya sangat besar sekali, dan kami menganalisa bahwa penonton MotoGP Indonesia ini paling banyak di dunia ternyata. Ya. Dan MotoGP ini adalah olahraga dengan otomotif, ya, dengan penggemar yang paling banyak. Betul. Karena jumlah penonton di dunia menurut Nielsen, AC Nielsen adalah 438 juta TV. Kalau satu TV satu orang 438 juta. Iya. Kalau satu TV 2 orang sudah hampir 1 miliar dan lebih, Mas, ya. Belum anak kos ya. Karena satu TV 5. Ya. Bisa-bisa 1 miliar orang di dunia. Dan MotoGP ini sangat mengena di Indonesia karena motor exciting dan Valentino Rossi, ya. Jadi kami memutuskan di tahun 2017, ya, mulai kita pikirkan untuk membangun atraksi ini. Tentu tidak gampang karena dibutuhkan lokasi yang bagus, dibutuhkan perencanaan yang baik, dan yang paling penting dibutuhkan kepercayaan dari Dorna. Karena di dunia ini hanya ada 19 balap, 19 seri, 18 waktu itu. Jadi pada waktu itu kita sebelum membangun kita datangi Dorna, kita bilang, hey,
Anda sudah di Thailand 2018, Anda sudah di Malaysia 94, Anda sudah di Australia, di Phillip Island. Indonesia yang paling banyak malah belum masuk. Iya. Itu awalnya. Jadi mereka awalnya juga antara percaya nggak percaya. Iya. Mereka bilang, mana sirkuitnya? Iya. Saya balik waktu itu tahun 2018. Kalau kita dapat license atau kita dapat hak konsesinya, kita akan bangun sirkuitnya. Jadi kontrak antara ITDC dengan Dorna untuk balap pertama, ya, kita tekan tanggal 28 Januari 2019. Oke. Kita tekan 5 tahun kita dapat, ya. Waktu itu mulainya 2021. Ya, Iya. Jadi kita sudah pegang kontraknya. Mana sirkuitnya? Jadi kontrak dulu baru bangun sirkuit ya. Iya. Kontrak itu sudah kita tekan untuk 5 tahun, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, jadi sudah pasti MotoGP ada 5 Iya. tahun ke depan, Iya. mulai Maret ini. Atau mulai Waktu itu 2021? Oktober tadinya Oktober. Oke. Jadi ada ceritanya, Mas. Oke. Nah, Oktober, dan waktu itu kita ambil WSBK juga karena memang Dorna yang punya. Jadi kita punya hak untuk 5 tahun. Nah, di situ kita putar pikiran nih gimana bangunnya. Akhirnya kita mendapat PMN dari pemerintah untuk membangun jalan kawasan khusus. Nah, jalan kawasan khusus ini kita jadikan sirkuit, ya, karena memang sirkuit jalanan, ya. Oke. Ada jalan yang bisa dipakai di saat tidak ada balap. Ya. Akhirnya kita menggunakan uang ini untuk memulai membangun dan juga sebagian dari pinjaman Bank Himbara. Ya. Jadi total 900 miliar kita alokasikan untuk membangun sirkuit, ditambah 300 miliar untuk fasilitas tambahan. Iya. Jadi 1,2 kosnya. Mulai dibangun tahun 2020 tanggal 5 Juli saya ingat. Oh iya. Ya, itu groundbreaking. Hafal betul tanggal-tanggalnya. Bagus ya. Bisa dibayangkan waktu itu masih pandemi nih, di tengah-tengah pandemi. Iya. Tapi kan kita sudah punya kontrak, Iya. kita nggak bisa mundur kan. Iya. Ya udah kita bangun dengan target selesai Agustus tahun 21 untuk balap WSBK dan MotoGP. Oke. Waktu itu kita mau dapat Oktober. Dalam perjalanannya, sirkuit selesai tanggal 14 Agustus 2021. Kita pasin dengan kemerdekaan peresmiannya. 14 Agustus 3 hari menjelang ya. Iya. Dan jumlah tikungan itu ada 17. Oh. Sesuai kelahiran negara kita. Jadi waktu itu Agustus kita serah terima proyek, sudah siap kan? Kita siap-siap untuk menyelenggarakan MotoGP dan WSBK. Iya. Sayang sekali pada waktu itu COVID sedang tinggi-tingginya. Iya. Jadi dari pihak penyelenggara dan kita sepakat untuk diundur ke 22. Dan Iya, kita iya. setelah itu ditetapkan bulan Maret adalah menjadi tanggal MotoGP Mandalika di Indonesia atau Indonesian GP setelah Qatar. Kalau Oke. Qatar tanggal 10 Maret kan, Oke. kita dapat di akhirnya. Kita seri kedua. Ya. Tapi WSBK kita belum cancel karena Iya. situasi membaik waktu itu. Iya. Ya. Kalau kita ingat sekitar bulan-bulan Oktober itu pemerintah mengadakan ratas, kita sampaikan pemerintah memberikan izin. Anda boleh mengadakan WSBK tapi dibatasi 25.000. Padahal kapasitas kita itu 195.000 seat. Ya, Iya, ada yang iya. duduk tanpa tribun, ada VVIP. Tapi kita sangat dibatasi. Ya sudah kita selenggarakan tanggal 18 sampai tanggal 21 November waktu itu. Tapi sebelumnya Pak Presiden datang dulu tanggal 12. Beliau datang dengan motornya yang khusus khas itu. Beliau mencoba satu lap sekeliling Mandalika, sekeliling sirkuit, dan beliau meresmikan. Ya, itu tanggal 12 November. Pak Abdul ikut waktu Iya, Pak ikut. Jokowi itu? Saya di belakang. Ikut? Saya di belakang. Oke. Tapi ada Pak Menteri, Pak Basuki, ada Pak Pratikno, Pak Menseknek, ada Pak Bambang Susatyo ketua ini. Akhirnya tanggal 19 kita selenggarakan WSBK dan alhamdulillah tidak ada insiden, ya, tidak ada kecelakaan dan sirkuit dipuji oleh pembalap. Jonathan Rea bilang bahwa ini adalah sirkuit yang canggih karena apa? Hujan deras. Iya. Ya, ini waktu hujan ini saya sedih juga waktu, waduh ini hujan bisa-bisa ditunda. Iya. Ditunda berapa jam, tapi waktu sudah aman, pembalap tetap jalan. Oke. Ya, akhirnya final race ini, dan ini menarik. Kenapa? WSBK itu kita dapat final loh, yang terakhir penentuan juara. Iya. Dan yang menarik lagi itu ada persaingan yang sangat sengit ya.
Ada Jonathan Rea ya dari Inggris dan dia sudah juara 6 kali berturut-turut. Tapi dalam poinnya yang leading itu namanya Toprak Razgatlioglu dari Yamaha ya. Nah, Toprak ini kan menang 31 poin. Jadi nanti pasti ini bakal rame. Dan bener kan waktu itu yang menang masih Jonathan Rea, tapi secara kualifikasi Toprak yang menang. Dan Toprak ini adalah pembalap muslim pertama yang menang dari Turki dia. Juara WSBK pertama muslim dan kita di Lombok, negara 1000 masjid. Negeri 1000 masjid. Jadi waktu itu banyak yang bilang wah ini memang sudah diatur. Sudah takdir. Sudah diatur alam. alam Sang Pencipta. Bahwa Toprak juara pertama setelah 6 tahun Jonathan Rea menang terus. Ada yang menarik dulu judul berita itu Pak Abdul. Toprak makan ketoprak. Itu namanya juga sesuai dengan ketoprak. Dan dia kalau yang lain pakai sampahnya, dia pakai bendera Turki. Dia nggak mau buka champagne, dia bilang dia Muslim kan. Karena alkohol segala macam Ini sangat menarik kemarin dan saya melihat antusiasme penonton baik sekali. Ya penonton Indonesia hujan-hujan waktu itu nyanyi Indonesia Raya sebelum balap terakhir ya. Sempat ada penundaan karena hujan terlalu kencang. Tapi setelah hujannya turun, mereka malah naik dan Toprak kan sudah menang dia. Harusnya kan mereka nggak usah kenceng-kenceng kan. Race terakhir itu justru yang paling bagus karena semuanya tetap mencoba. Dan sirkuit yang baru dan hujan. Nah mereka semua bilang bahwa sirkuitnya oke. Mestinya baru hujan licin ya, kecelakaan tinggi ya mestinya ya, risiko kecelakaan. Betul. Nah ini kita akan sampaikan juga kenapa sirkuitnya itu jadi bagus ya. Karena kita pakai teknologi terbaik, namanya Stonemastic Asphalt. Nah ini teknologi yang baru dipakai di 3 tempat, di Silverstone Inggris, di Yas Marina Abu Dhabi, dan di Phillip Island. Karena memang baru keluar tahun 2017 teknologi ini. Mungkin yang lain kalau sudah keluar juga pakai juga. Nah kita by default kita pakai ini. Ini kecepatan bisa 310 km per jam mas, tapi dengan grip yang tinggi, dengan aman, safety. Akhirnya itu Pak, terbukti teknologi yang bahkan Pak Jokowi kan pernah bilang bahwa kalau bikin sesuatu jangan nanggung, harus kelas dunia. Kita investasi di aspalnya. Abdul tadi saya sedikit flashback. Tadi mengatakan bahwa ini bondo nekat kata orang Jawa Timuran. Jadi nekat dulu masalah jadi atau enggak. Bagaimana pula meyakinkan Dorna dan Pak Jokowi supaya ikut di sini? Ya, ini sesuatu yang perlu diketahui teman-teman semua ya. Bahwa kita tanda tangan kontrak tanggal 28 Januari. Tapi kita baru lapor ke Pak Jokowi tanggal 11 Maret 2019. Second dulu baru melapor. Sirkuit belum ada. Tapi beliau waktu kedatangan Dorna itu di Istana Bogor ya, beliau sangat menyambut dan beliau menyampaikan bahwa semuanya bakal siap. Ya, waktu itu beliau baru ini periode pertama, belum masih kampanye waktu itu. Jadi memang bondo nekat mas, saya nekat saja. Tapi begitu Presiden mensupport, karena waktu itu kita diminta mendatangkan Dorna datang ke Bogor ya, beliau support, ya sudah setelah itu jalan kita semakin mudah. Akhirnya kita bisa membangun, bisa diresmikan, bisa menyelenggarakan WSBK. Pak Abdul, ITDC mengelola hampir 1.200 hektar Mandalika kawasan dan untuk MotoGP ini sekitar 100-an ya. Akan dikelola apa lagi di Mandalika? Ya, Mandalika ini kalau di Nusa Dua teman-teman yang pernah ke sana ini lebih ke family, MICE ya, sering ada acara-acara konferensi, ada acara kelas dunia ya, World Bank, IMF, APEC dan lain-lain. Kalau di Mandalika ini konsep kita berbeda, kita coba angkat sports tourism. Ya, karena sekarang trennya kan ke arah situ dan memang di sini sangat mendukung. Ombaknya bagus sekali. Jadi di sana Mandalika pernah menjadi tuan rumah World Surfing League tahun 2017. Kemudian ada paragliding karena di sebelah kita ada bukit ya, jadi dulu pernah dipakai untuk paragliding dan juga maraton. Pernah TNI itu tahun 2017 juga menyelenggarakan maraton TNI, pesertanya terbanyak 10.000 waktu itu dan hadiahnya terbesar. Jadi intinya kita memang sudah plot ini menjadi sports tourism, jadi ada sirkuit, nanti ada surfing, terus ada juga lapangan golf ya sedang kita kembangkan untuk menunggu investor. Jadi nantinya Mandalika ini tidak hanya hotel saja, ada sirkuit, ada lapangan golf, ada paragliding, ada water sports, volleyball. Gitu.
Sebelum ke MotoGP, sengaja kan saya bahas MotoGP. Iya. Kita sudah menyelenggarakan WSBK November ya. Iya. Sedikit ada kendala banjir. Nah, bagaimana persiapan evaluasi itu menuju MotoGP? Harus kita akui bahwa pada waktu WSBK terjadi itu memang sirkuit belum 100% siap. Oke. Jadi kita masih waktu itu dalam penyelesaian drainase, dalam penyelesaian jalan di depan sirkuit oleh pemerintah ya. Tapi karena memang tanggalnya sudah harus kita laksanakan, ya kita laksanakan dengan segala kekurangan. Ya. Sirkuit kita menjamin tidak masalah karena waktu hujan sesuai spek itu dalam waktu 30 menit genangan harus turun karena memang stone mastic asphalt tadi. Tapi di sekitar kita akui bahwa masih ada beberapa tempat waktu itu belum sempat dibuat perkerasan, drainase juga masih ada kekurangan. Yang terjadi bukan banjir sebenarnya, yang terjadi adalah ada genangan-genangan. Genangan-genangan yang memang belum kita aspal, jadi kesannya lumpur kelihatan. Nah nanti untuk MotoGP kita akan pastikan ya, yang tadinya lumpur itu di bawah grandstand sudah kita lakukan perkerasan. Teman-teman di sana, Pak Taufik, Direktur Teknik kita, sedang membangun itu karena memang pendananya sudah ada. Jadi artinya diharapkan tidak terjadi lagi genangan kalau curah hujan tinggi ya? Iya, kita harus pastikan itu. Oke. Dan yang sangat menggerakkan kami, support pemerintah sangat luar biasa, Mas. Baik. Satu dari Pak Presiden yang sudah memerintahkan ya jalan bypass. Kalau dulu ke Mandalika itu ada jalan kecil, itu sekitar 20 kilo dan lama karena jalannya kecil, satu jalur. Ini sekarang dari bandara ke hampir lokasi Mandalika sudah 2 jalur, kan namanya bypass bandara ke Mandalika. Jadi itu hanya 15 menit sekarang bisa sampai. Yang kedua Pak Jokowi lewat itu. Yang kedua Pak Jokowi memerintahkan pemerintah, kementerian mendukung kita. Jadi sekarang ini timnya Pak Menteri Pekerjaan Umum, Pak Basuki sedang bangun jalan, beautifikasi, perindah kawasan, kemudian dari KLH, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bu Siti Nurbaya sedang melakukan penghijauan. Dan kementerian lain, ada juga yang membangun homestay dan lain-lain. Jadi support pemerintah sejak WSBK ini, setelah WSBK banyak cari support, jadi untuk MotoGP nanti insya Allah kita akan jauh lebih siap ya. Yang menjadi catatan akan kita perbaiki semua. Dan memang eventnya besar sekali. Baik, ya. Baik. Pak Dirut, ini kan waktu tinggal 60 hari dari sekarang. Hari, ya, 62 lah ya, tanggal 18 ya. Ya. Oh no, 58 hari. Ya. 58. 2 bulan kurang dikit. Ya, 2 bulan kurang 2 hari. Ya. Ini kan mepet, Ya. atau katakan bukan mepet sih, sudah dekat ya, sudah dekat hari H. Sudah berapa persen persiapan dari sisi pelaksana teknis? Oke, ada 2 sisi ya, dari infrastruktur dan dari event. Kalau dari event, kita sudah pernah melaksanakan dan ada Mas Andi, ada tim yang dedicated untuk event. Ya. Untuk infrastruktur, kita memang dalam proses penyelesaian dan akan selesai semuanya sebelum balap. Yang paling besar yang kita tambahkan adalah grandstand. Sekarang kelas dunia ya, grandstand itu adalah tempat duduk. Kalau dulu tempat duduknya kita dapat dari PON. Kalau sekarang kita impor dari Jepang, dari Perancis, dan sisanya dari China. Ya. Jadi tempat duduk ini permanen, layak, dan bagus lah. Karena kemarin ada beberapa catatan dari teman-teman yang nonton, ya tribunnya kurang lah. Sekarang sudah di-upgrade, sudah diperbaiki? Dari yang dulu tuh sudah kita kembalikan. Dulu kita sewa. Oh. Sekarang kosong. Itu karena kita pertimbangan waktu kita hanya sewa. Yang kedua ada satu area namanya VIP Village. Nah, VIP Village ini adalah satu tempat nonton yang lebih permanen, ya ada 3 tingkat, nanti lebih indah, dan itu bisa menampung 2.000 penonton. Jadi yang kemarin laku semua itu namanya Premier. Kalau yang ini namanya Deluxe. Yang Premier karena sudah ada sekitar 900 itu kita tawarkan langsung habis itu satu hari ya. Dalam 1 hari habis 500 tiket? 900. 900. Dan harganya paling mahal. 15 juta. 15 juta ya. Jadi sudah masih banyak rupanya orang berduit di era pandemi ya. Iya, Mas. Karena mereka mungkin melihat WSBK kemarin ya. Jadi itu sudah siap dan nanti semua yang saya sampaikan tadi terutama tadi drainase ya, kita akan pastikan itu selesai sebelum balap. Dan ini siap Minggu ada 15 kontainer datang dari luar negeri
mulai bulan Februari mereka datang bertahap. Mulai bulan Februari ya. Untuk memasang semua. Kalau ukur persentase saat ini kesiapan berapa persen? Semuanya nanti justru belakang, Mas. Kalau sekarang kan infrastruktur saya bisa bilang baru 25 ya. Tetapi memang kita sudah perkirakan dalam waktu 2 bulan. Oh, memang itu masih on schedule, masih schedule. dalam timeline. Masih dalam. Masih ya. Insya Allah kalau nggak ada sesuatu di luar kita ya. Baik, semoga lancar-lancar ya. Semua lancar. Jadi ya. sebelum MotoGP nanti infrastruktur akan lebih baik, lebih membanggakan, dan semoga akan lancar nanti balapan. Oke. Pak Abdul, apa harapan Pak Abdul dalam MotoGP 2022 di Indonesia diselenggarakan? Iya, karena ini adalah MotoGP pertama sejak kalau dulu namanya kan Grand Prix ya, di Sentul 97. Sekarang 2022. Jadi ini adalah yang pertama yang sekelas MotoGP sejak 97. Harapan saya ya, karena ini yang pertama, kita tidak mengecewakan penonton, kita bisa memberikan satu balap yang membanggakan ya. Karena ini kapan lagi nonton balap yang pertama? Ya. Jadi teman-teman masa di TV terus? Iya. Tribuners ya. Dan sekarang kita jualannya online ada, tiket.com, tiket apa saja, kemudian Pertamina. Tapi kita juga mempermudah nih sekarang lewat Alfamart dan Indomaret. Jadi teman-teman kalau yang tidak mau online, tinggal ya sambil ke Indomaret, pesan tiket bisa. Ya, jadi kita mencapai lebih dari 16.000 di Alfa, plus 2.000 Lawson, plus sekian puluh ribu di Indomaret. Ya, jadi kita coba bikin kemudahan, karena dulu waktu WSBK semuanya online kan, sekarang ada offline-nya juga. Oh iya, oke, baik. Harapan saya ramekan event ini, ya kan ini yang pertama, dan jadilah kita sebagai tuan rumah yang baik untuk ke depan MotoGP. Baik. Ya. Berarti kalau soal seberapa peserta sekarang belum kita bisa ketahui ya. Siapa-siapa saja mungkin jumlah peserta Pak Bari lebih informasi saya. Ini ada sekitar 24 tim ya, tapi kita juga kan masih dalam proses untuk kedatangan mereka. Ya, so far sih dalam satu season ada 24 peserta. Tahun ini kalau nggak salah ada 21 seri ya, karena ada tambahan Indonesia dan Kimi Ring Finlandia ya. Mungkin data-data itu teman-teman udah tahu lah, bisa diakses Jadi timnya sudah tahu semua, siapa jagoannya udah tahu semua. Ya. Jadi tugas kita dan saya dan Pak Andi ini untuk lebih menyiapkan supaya semuanya nanti berjalan dengan lancar. Karena ini pertama kali, Mas. Pertama kali. Jadi banyak hal yang kita pun belum pernah menyelenggarakan. Tapi dengan bekal WSBK ya, yang nomor 2 kan, nomor 1 MotoGP, nomor 2 WSBK, dan kemarin kita alhamdulillah tidak ada permasalahan besar ya, tidak ada insiden. Saya kira itu bekal buat kita untuk mensukseskan MotoGP nanti. Baik. Ya. Ke WSBK ada satu kejadian yang sempat viral di mana motornya Ducati diekspos oleh oknum. Bagaimana kesiapan untuk mengantisipasi agar tidak terulang? Iya, sekali lagi tadi penjelasan saya bahwa memang pada waktu itu area itu masih belum selesai. Jadi kita waktu itu masih ada dari kontraktor, masih ada dari logistik dan lain-lain ya. Kali ini kita sudah siap karena waktu itu sudah selesai sekarang ya, perimeter sudah kita amankan, jadi kejadian itu nggak akan terulang lagi. Tapi sebenarnya kejadian itu juga lucu, Mas. Karena apa? Di situ fotonya ada orang buka, di belakangnya ada orang bea cukai. Tapi yang beredar di netizen bahwa itu oknum sendirian membuka. Itu yang pertama ya. Ini mungkin penjelasan waktu itu lah. Walaupun sebenarnya beritanya sudah menjadi bukan berita. Ya. Yang saya sayangkan reaksi masyarakat waktu itu ada yang bilang bahwa Ducati marah dengan kita. Nah, itu kan kita cek. Ducati waktu ditanya, dia bilang, no, there is no statement from us. We look forward to coming to Mandalika. Itu ya. Jadi mungkin saya juga sedikit titip nih pesan ya. Ini kan untuk bangsa kita. Coba kita dukunglah usaha bangsa kita ya. Yang perlu disampaikan. Kalau memang ada kritik membangun, kita siap menerima. Tapi kalau hoax, kasihan nanti negara kita. Kalau sampai orang Ducati datang dia bilang nggak ada yang marah, tapi yang beredar di netizen itu kan bahwa ini oknum, tapi padahal itu kalau di zoom out itu ada petugas bea cukai di situ. Jadi sebenarnya itu biasa, pengecekan biasa. Ya inilah yang mungkin perlu kita himbau ya.
apa namanya, kita stick to the fact ya, tetap fakta saja, dan kita dukung ini upaya bangsa kita ini. Betul, sepakat. Jangan bikin hoax ya. Iya. Ya. Betul Mas Gung. Abdul, terkait tiketing tadi, kalau yang mahal atau kelas tertentu sudah habis. Kalau yang masih bisa didapatkan masyarakat di kelas mana yang terutama? Masih banyak, itu kan yang termahal 15 juta, 900 tiket sudah habis. Nah yang 10 juta kita masih ada 2.000. Masih ada 2.000 ya, tapi oke. sudah sebagian sudah kita, mungkin sudah laku ya, kita mesti cek di database. Dan sisanya 50.000 itu yang tribun, yang biasa. Itu paling murah 100.000 per hari. Yang tiket harga 100.000 masih available ya. Ya, jadi masih jangan banyak. bilang hanya untuk orang kaya. Itu, jangan. Iya kan, yang 100.000 Masih banyak. masih Ya. banyak. Yang kelas menengah 2 juta 3 hari masih ada juga, masih banyak juga. Masih Jadi banyak juga. teman-teman tinggal ke tiket.com, ke Explorin, ke Living. Kalau punya rekening mandiri bisa masuk ke Living, di situ ada channelnya juga. Kalau mau offline ya ke Indomaret dan Alfamart karena kita sudah taruh inventory di sana. Mungkin yang terakhir, Iya. pelaksanaan pasti terkait dengan infrastruktur sekitar, perhotelan, akomodasi segala macam. Bagaimana kerjasama dengan pemerintah kabupaten agar tadi pagi saya dengar ada yang menaikkan harga hotel sampai 8 kali lipat gitu. Ini kan nggak sehat. Ya. Memang itu salah satu yang kendala kita sekarang kita coba perbaiki ya, karena hotel di sana kan ada 16.000 ya. Nanti ada villa, 16.000 room ya? Room ya. Oke. Satu room kan 2 kamar biasanya, bahkan 32. Sementara kita kan jual tiket 60.000. Tapi sebenarnya kan sebagian dari itu nanti orang Lombok juga yang tidak perlu akomodasi. Taruh kata misalnya orang Lombok 20% ya, berarti kan dia 12.000. Nah 12.000 di 60.000 dikurangi 2.000 sekitar 57 sekian. Ya tadi kita ada 16.000 kalikan 2 32. Tapi banyak alternatif yang sedang disiapkan pemerintah, termasuk salah satunya nanti dari Menteri Perhubungan akan membawa kapal pesiar cruise itu. Yang satu kapal 1.000. Nah, 1.000 itu kan seperti 3 hotel, karena 300 ya. Ada 1 atau 2. Nah, nanti kan itu akan mengurangi juga. Yang lain adalah homestay. Nah, ini yang menarik. Kalau di Le Mans di Prancis itu nggak ada hotel. Semua orang yang nonton di sana itu malah menginap di homestay. Homestay Di punya rumah-rumah penduduk. warga Iya, ya, dan nah itu ini- meningkatkan perekonomian warga Betul. ya. Itu mereka menyewakan 1 kamar, 2 kamar, mereka tetap di kamar satunya. Di Lombok kan banyak rumah. Kemudian Kementerian PUPR ya, Pak Basuki sudah membantu juga membangun 300 homestay. Jadi rumah penduduk diperbaiki. Oke. Jadi itu juga menambah database kita. Dan terakhir adalah namanya glamping dan camping. Ya. Kita sediakan lahan-lahan, mereka ada yang bisa camping. Dan satu lagi, Bali dan Lombok itu hanya 30 menit naik pesawat. Dan Ya, naik kapal betul. 2 jam. Ada juga skema yang sedang kita tawarkan ya. Untuk stay di Nusa Dua, ada hotel bintang 5 sampai bintang 4 paling banyak bintang 5. Itu naik kapal 2 jam sampai ke sana nonton, malamnya sudah balik lagi. Betul. Ya, jadi kita sedang coba cari solusinya, ya insya Allah dengan dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dan juga warga kita bisa. Iya. Ada yang bilang bahwa di sana banyak masjid. Iya. Kalau mau tidur di masjid juga bisa. Kan penonton MotoGP ini kan. Atau itu tadi ya, jual pariwisata Bali, nyebrang pulang lagi ya kan. Iya, karena dekat sekali dengan Bali, hanya 30 menit ya. Backpacker juga mungkin ya. Iya, bawa Iya. bis ya, bawa bis ke sana, bawa camping itu. Iya, Pokoknya bonek 3 tahun 3 hari di sana. Itu juga satu alternatif kan. Betul. Ya, kira-kira itu Mas Jum. Baik. Iya. Baik, terima kasih. Atau mungkin ada closing statement atau imbauan dari Pak Andi atau Pak Abdul masih ada? Cukup Mas. Baik, Tribuners dan pemirsa Warta Kota, terima kasih bincang-bincang kita hampir 1 jam. Jadilah penonton pertama di Mandalika, jangan event kedua, event pertama MotoGP di Indonesia. Tanggal 18 sampai 20 Maret yang akan datang. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di MotoGP.